Nah, jadi gini teman-teman, menurut KBBI, asik. Gue ngerasain lah gila di organisasi gue yang lama. Dan hal-hal yang mungkin membuat kita itu apa ya, jadinya nggak berkembang lah. Ya, intinya kalau kata Ustadz Somad sih, jangan pernah nyari ridho manusia lah, kita nggak akan selamat dari omongan manusia. Pasti sebaik apapun ya. Udah. Beliau nih mau menjelaskan antara gaul dengan krisis identity. Berat kalau kata Mas Bim. Udah kayak webinar berbayar. Yoi, ada sertifikat online. Oke, makasih Will. Jadi gue udah buat riset kecil-kecilan juga nih dari artikel-artikel, dari jurnal-jurnal. Biar nggak berat-berat banget. Jadi gue nggak masukin footnote-nya, gue nggak kayak jurnal-jurnal lainnya lah. Ya, gue bagus bos, ada banget. Jadi lo nggak asal cuman ngomong doang gitu kan. Insya Allah. Ini ya. Lanjut. Jadi gini, gue buat PPT nih, kecil-kecilan teman-teman semua ngebahas tentang pergaulan dan krisis identitas. Jadi gue mau ngawalin kenapa sih anak-anak zaman sekarang ini memahami konteks gaul itu arahnya ke budaya gitu, by culture. Nah jadi gini teman-teman, menurut KBBI, menurut KBBI, gaul itu kalau teman-teman lihat di KBBI, itu adalah verb. Verb itu maksudnya kata kerja. Gaul itu hidup berteman atau hidup bersahabat. Jadi udah sekedar itu aja konteksnya. Terus kalau kita lihat lagi, turunan kata dari gaul, itu ada pergaulan, mempergauli, dan mempergaulkan. Pergaulan itu kehidupan bermasyarakat, pergaulan, jadi kehidupan bermasyarakatnya, terus mempergauli, mengajak untuk bergaul, mengajak berteman, mengajak bersahabat, mempergaulkan atau mempertemankan gitu. Nah, jadi menurut opini gue pribadi, gaul itu adalah cara kita berteman atau bersahabat dengan orang lain. Gitu, bro. Lanjut ah. Terus mengenai krisis identitas nih. Krisis identitas, kalau kita bedah apa sih itu identitas? Ternyata identitas itu adalah kata benda, noun, adalah ciri-ciri atau jati diri. Jati diri adalah ciri khusus dari identitas. Jadi maksudnya adalah krisis identitas itu seseorang itu nggak punya atau hilang atau tidak adanya jati dirinya gitu. Tidak ada ciri-ciri khusus, ini siapa sih gue nih? Nah, itu biasanya sering banget tuh dialami oleh milenial kita nih, anak-anak sekarang. Atau bisa disebut quarter life crisis. Berat. Nah, terus tanda-tanda krisis identitas. Nggak berat, bro. Ini sans pars. Sans pars ya. Science. Lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi sebenarnya krisis identitas itu siapa sih pemuka pertama kali? Nah, pemuka pertama kali mengenai krisis identitas adalah Erik Erikson, seorang psikolog atau psikoanalis dari Jerman yang mengungkapkan istilah krisis identitas. Nah, biasanya tanda-tanda itu Erik Erikson bilang seseorang itu sering banget nanyain siapa diri saya, terus apakah ini jalan yang tepat bagi saya, terus sering banget mandang diri itu nggak layak, gue nggak layak gitu. Nah, siapa diri saya ini banyak banget kepribadiannya. Kalau di pertemanan ini dia identitasnya A, kalau di pertemanan B dia identitasnya B, kalau yang C dia C gitu. Dia nggak punya kepribadian yang sebenarnya the real me asik. Pokoknya banyak kepribadian, dan yang sering banget nih kejadian kalau di pergaulan A, bisa aja pergaulan A keluarga gitu ya, di keluarga dia priang banget, di rumah dia rame banget orangnya. Tapi kalau dia di pertemanan B, di pergaulan B, di kuliahan misalnya, dia tuh selalu menjadi sedih, kayak, aduh kayak gue nggak pede banget nih, begitulah. Dia caper kali ya sama cewek yang disuka. Nah itulah, kasihan dia. Ajarin lah Will caranya. Boleh ajar. Kalau menurut aku sih secara gaulku juga agak beda, maksudnya mungkin punya banyak teman, tapi ada beberapa teman kalau untuk masalah-masalah pribadi untuk diceritakan itu tuh jarang banget aku, karena aku mungkin nggak tahu ya introvert apa ekstrovert, cuma memang
mungkin lebih banyak ke introvertnya, jadinya ada beberapa hal itu yang kalau aku nggak nyaman, aku biasanya nulis atau melakukan suatu hal. Jadi nggak hal-hal yang sifatnya nggak pribadi itu jarang aku share. Kan kalau kata Karyung kan punya beda-beda ini kan. Iya. Ya, kalau kemarin gue habis dengan cara Ustadz Salim Afilah, beliau ngejelasin bahwa dalam Islam itu dikenal dua sisi, bro. Ada namanya akhlak, ada namanya adab. Kira-kira bedanya apa? Akhlak sama adab. Akhlak itu sifat dari bawaan ya. Kalau adab Ya, itu emang ya dihanus aja lah gitu. Jadi kan ada yang akhlak sama adab kan. Kalau dia kan berkata kayak akhlak itu adalah apa yang udah terlahir dari manusia itu awalnya sifatnya kan. Dan adab itu gimana cara berpengaruh atau bersikap dengan keadaan sekitar itu ya nggak sih? Karena kita nggak bisa ngomong kiri. Oke lah, gue orang yang mungkin cair, tapi kan nggak ada yang tahu kalau sebenarnya sifat gue keras gitu, ya nggak sih? Yep. Cuma karena gue untuk bisa bergaul ya nggak sih, jadi gue berteman, ngikuti keadaan yang ada gitu ya nggak sih? Gue gaul sama anak-anak yang bandel ya, gue ngomongnya bandel yang slow gitu kan. Tapi kalau bergaul sama orang agamais ya gue nggak mungkin dia ngomongin bandel ya nggak? Adab ya kayak bertemu teman lingkungan terus tiba-tiba gue kalau ngomong aneh gitu tuh. Mereka bergaul beradab biasa ngomongin politik, tiba-tiba gue ngomongin anim. Apa nggak aneh gitu dibilangnya nggak gagal. Apa itu freak gitu kan? Tapi lo anak anim tiba-tiba ada orang masuk gitu kan ngomongin bahas politik pasti itu apa sih lo freak banget nggak usah mikirin politik apa gitu ya nggak sih? Coba tapi menarik sih Ki yang dibahas lo ini Ki. Ini kayak jadi pertanyaan Mas Bim kan yang kemarin bergalau. Lu galau pribadian Bim? Manusiawi bro. Manusiawi ya. Manusiawi apa anak mudawi? Manusiawi. Orang tua juga kayak bisa. Siap. Siap. Lanjut gak nih? Lanjut. Berujung tidak percaya diri. Nah, kata Erik Erikson, hal yang terparah dari krisis identitas itu adalah kita tuh nggak percaya diri Pak nantinya. Selalu memandang diri itu tidak pas, tidak selalu menemukan lingkungan pergaulan yang cocok untuk dirinya karena kepribadian yang banyak tadi. Oh, I see. Jadi intinya kayak gue orang yang kayak gini, tapi kalau gue sama mereka kok kayak gue nggak nyambung gitu ya nggak sih? Iya nggak nyambung. Sampai akhirnya dia kemana-mana juga emang apa dia ngerasa apa gue siapa sih sebenarnya gue nih, kenapa sih gue nggak diterima di masyarakat? Apa gue yang culus atau gue yang salah bergaul gitu? Nah itu gimana cara jawab pertanyaan itu? Itu ada di slide selanjutnya. Gue pernah ngerasain sih. Lanjut. Serius lu? Serius lah. Gue ngerasain lagi di organisasi gue yang lama. Gue berangkat gak sih di sini? Karena gue siapa sih? Tuh kan yang galau siapa? Gloomy. Ini nih manusia tidak bertanggung jawab. Lanjut. Terus ternyata Will, ya kan? Apa nih penyebabnya nih Mas Bim? Apa penyebabnya? Sebenarnya banyak nih di artikel penyebabnya ada 10 penyebab krisis identitas, 7 ada 5. Nah, tapi gue ngambil 3 aja yang menurut gue yang prinsipil. Pertama, cara kita bergaul dengan siapa kita bergaul. Itu dulu tuh. Oh, ternyata cara gue bergaul ini asik, slow. Berarti gue nih kurang bisa berteman yang in-deep, yang dalam dengan orang yang mungkin ya serius lah, teoritis, sastra. Karena memang jiwa gue tuh cair, slow, santai gitu. Dan ada saatnya easy going, nggak bisa serius terus, nggak bisa gitu. Terus dengan siapa kita bergaul, dengan pergaulan mana, dengan lingkungan yang mana gitu. Itu pertama. Kedua, itu lingkungan pergaulan yang toksik. Ya negatif lah buat kita gitu. Negatif lah buat. Jadi menimbul judging ya, judging gitu ya. Iya, nimbul kita dilabelkan orang yang gak gaul, padahal belum tentu kita gak gaul. Padahal bisa asli. Padahal bisa mereka yang menciptakan sosial standar tadi. Iya. Kembali ke pembahasan kita di awal kan. Yang betul berarti lingkungan pergaulan toksik, lingkungan yang menyerang diri kita untuk merasa lebih rendah gitu nggak sih? Iya. Gitu. Iya. Toxic banget tuh, shit banget sih, gue benci banget sama orang kayak gitu. Begitu sih. Kalau itu pribadi gue nih, kalau lu gimana Will, Mas Bim, Bro Mas Bim? Kalau lu gimana Mas Bim? Kalau gue sih rasa kayak lo ada sih Bimnya. Apa nih yang toxic gitu? Ya.
Oh, ini ya, mungkin kalau dari aku sih yang toksik benar kata kayak tadi soal yang negatif dan hal-hal yang mungkin membuat kita itu apa ya, jadinya nggak berkembang lah. Nah, itu dia mungkin, ini garis merahnya aja yang aku sebut. Karena dengar dari cerita teman-teman, dengar dari pribadiku sendiri, itu jadinya mungkin itu tadi yang membuat suatu nggak berkembang, mungkin baik dalam hal hubungan ya, gaul sama teman, gaul sama gebetan mungkin, gaul sama apa gitu, jadinya itu jadinya suatu hal yang nggak apa ya, nggak membuat kita berkembang itu ya udah gitu. Tapi ya kembali lagi ke diri, berdamai sama diri sendiri. Nah, itu yang susah. Berdamai dengan diri. Terkadang kita sudah gini, tapi kan kita masih kayak punya momen sesuatu kayak dulu, aku sama temanku gini, dulu aku sama misalnya mantanku gini sama gebetan gini, cuma ya udah jadinya berdamai itu yang mungkin proses untuk kita bisa menerima itu. Nah, itu dia sih. Ya, hidup lah. Gitu aja. Ini secara general aja sih, general aja. Mungkin kalau William gimana sih? William banyak ya. Kalau cewek ahlinya. Buset, gue diproyeksikan hal-hal buruk nih, jangan. Ya, intinya gue paham sih ini mengarah kemana sih. Jadi kadang ada orang itu berusaha untuk menyatukan dirinya dengan pergaulan yang ada, tapi malah jadi toksik, ya nggak sih? Bisa. Asli. Memaksakan gitu kan. Memaksa, iya. Memaksa bener. Dia ngerasa, gue siapa sih? Gue pengen jadi orang kayak gini lah. Gue pengen jadi anak-anak gaul gitu, yang bisa apa gitu. Ternyata ngaruhnya malah dia jadi nggak sanggup untuk mengikuti itu, ya nggak sih? Iya. Ya, nggak tahan. Terkadang dia di situ pun bukan menjadi hal yang baik. Dia kadang jadi diomongin, jadi dengan rasa rendah gitu nggak sih? Ya gue pernah ngerasain lah kayak gitu-gitu lah ya. Intinya kadang kita itu kayak gitu bukan karena keinginan kesenangan kita, berasa nggak? Tapi karena kita nyari apresiasi dari orang. Nyari apresiasi, benar. Itu bos kuncinya, bos. Ya nggak? Gue seneng kalau gue bisa ngikutin kayak orang dan gue dipuji. Manusiawi ya, sih, manusiawi. Ya. Nah kan dalam Islam nggak boleh namanya berharap ridhonya manusia, karena manusia ya nggak? Tapi mungkin yang baiknya sih ini, Will, memang kalau kita nggak mau apresiasi ya itu manusiawi ya, cuma yang penting kan saling menghargai itu. Ya, intinya kalau kata Ustadz Somad sih, jangan pernah nyari ridho manusia lah, kita nggak akan selamat dari omongan manusia, pasti sebaik apapun ya. Bener-bener gue setuju itu, parah. Iya. Proses aja sih. Lanjut ya. Kita harus ngapain nih, Ki? Kita harus ngapain nih? Nih kayak bahasanya dalam banget nih jadinya nih. Dalam ya. Lanjut ya. Lanjut ya.